mudahnya domir itu kita hafal tiga. Tiga pertama untuk laki-laki. Ini dia, mereka berdua, mereka. Ini baru perempuan. Dia, mereka berdua, mereka. Kamu, laki-laki, kalian berdua, kalian. Kamu perempuan, anti, kalian berdua, kalian perempuan. Baru aku, kami. Jadi, tiga pertama laki-laki, dia, mereka berdua, mereka. Jadi urutannya 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. 1 dan banyak. Nah, jadi 3. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita sampai di pelajaran yang ke-10, halaman 54, Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10. Nah, pelajaran ke-10 ini intinya adalah tentang domir atau kata ganti, ya. Tentang domir atau kata ganti. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Judulnya adalah tentang domir atau kata ganti. Kata ganti. Kamu, saya, mereka, itu namanya domir. Secara umum domir ada dua macam. Ada domir namanya muttasil. Muttasil, ada munfasil. Muttasil, munfasil. Muttasil ini bersambung. Dia bersambung dengan kalimat lain. Domir yang bersambung. Muttasil artinya bersambung. Munfasil, terpisah. Dia menyendiri, tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Nah, yang terpisah ini, ya, ini ringkasnya, yaitu domir huwa, huma, hum. Domirnya huwa, huma, hum. Ini yang munfasil, ya. Contohnya adalah huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. 3, kemudian hiya, huma, kemudian hunna. Kemudian anta, antuma, kemudian antum. Kemudian 3 berikutnya anti, kemudian antuma, kemudian antunna. Kemudian baru ana, nahnu. Nah, ini ada 14. Nah, ini namanya munfasil, terpisah. Dia tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Contoh, huwa artinya dia. Dia untuk seorang laki-laki. Kalau rumah dia, nah baru bersambung namanya. Dia dengan rumah dia, kan beda. Contoh, saya dengan rumah saya. Kalau saya, ana. Kalau rumah saya, bukan bait ana, tapi menjadi baiti. Nah, bukan bait ana, disambung-sambung baitun rumah ana saya. Bukan seperti itu. Maka menjadi baiti. Nah, yang ya sukun ini namanya domir. Tapi domir muttasil. Dia bersambung dengan kalimat baitun. Itu ringkasnya. Ini domir yang terpisah. Terjemahnya pun dia tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Rumah, misalnya dia seorang laki-laki, mereka berdua, mereka, tapi untuk laki-laki. Jadi mudahnya domir itu kita hafal 3. 3 pertama untuk laki-laki. Ini dia, mereka berdua, mereka. Ini baru perempuan. Dia, mereka berdua, mereka. Kamu, laki-laki, kalian berdua, kalian. Kamu perempuan, anti, kalian berdua, kalian perempuan. Baru aku, kami. Jadi 3 pertama laki-laki, dia, mereka berdua,
mereka. Jadi urutannya 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1 dan banyak. Nah, jadi 3, dia, mereka berdua, mereka. Tapi untuk laki-laki. Mereka orang kafir. Hum kafiruna. Kalau kita menyebut mereka orang kafir tapi perempuan, mereka orang kafir. Hunna kafiratun. Nah, kamu muslim, tapi kita menunjuk laki-laki. Anta muslim. Kalian berdua muslim. Antuma muslimani. Kalian banyak, 3 atau lebih. Kalian orang Islam. Antum muslimuna. Nah, kamu, kita nunjuk seorang perempuan. Kamu seorang muslimah. Anti muslimatun. 2 orang perempuannya. Antuma muslimatani. Banyak perempuannya. Kalian para muslimah. Antunna muslimatun. Intinya ini 3, yang pertama untuk laki-laki, 3 berikutnya untuk perempuan. Laki-laki lagi, kemudian perempuan lagi. Dia, mereka berdua, mereka. Dia, mereka berdua, mereka. Kamu, kalian berdua, kalian. Kamu, kalian berdua, kalian. Baru saya, kami. Nah, itu ringkasnya tentang domir. Nah, ini namanya domir yang terpisah. Dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Nah, beda dengan misalnya rumah kamu. Rumahmu di mana? Tapi Anda bertanya kepada seorang laki-laki. Berarti kan rumah dan kamu. Nah, apa bahasa Arabnya? Bukan bait anta, tapi menjadi baituka. Nah, ka itu namanya nanti domir yang muttasil, yang bersambung. Kita itu gambaran dulu tentang pelajaran yang ke-10. Perhatikan Hamid, man anta, siapa kamu? Nah, anta ini muttasil kah, munfasil kah? Muttasil dengan apa? Munfasil, terpisah. Dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Siapa kamu? Nah, kamu di sini dia bertanya laki-laki perempuan? Laki-laki, makanya anta. Ana talibun bil jamiati. Saya siswa di kampus atau di universitas. Saya siswa di universitas. Jadi baknya ini bukan makna dengan ya, tetapi maknanya fi. Saya siswa di universitas. Hamid bertanya lagi, anta talibun jadidun. Apakah kamu siswa yang baru? Apakah kamu siswa yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya siswa yang baru. Min aina anta, kata Hamid. Dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal Hindi. Nah, saya dari India. Nah, semua ini perhatikan, ini semuanya domirnya adalah munfasil. Kamu dan saya. Munfasil. Kamunya tidak bersambung dengan kata yang lain. Bukan nama kamu, bukan rumahmu, tapi cuma kamu. Berarti dia munfasil, terpisah dari kata yang lain. Nah, baru mas muka. Bukan masmu anta, tapi mas muka. Siapa nama kamu? Nah, maka di sini antanya berubah menjadi ka kalau bersambung dengan kalimat yang lain. Kalau digabungkan dengan kalimat yang lain. Ismi, namaku. Nah, bukan ismi ana, tapi ismi. Nah, ana berubah menjadi ya sukun ketika bersambung dengan kata yang lain. Namaku Muhammad. Wa man hadzal fata alladzi ma'aka? Wa man hadzal fata alladzi ma'aka? Dan siapa pemuda ini? Al-fata artinya pemuda. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Alladzi artinya apa? Yang. Ini baru kemarin kita belajar. Alladzi artinya apa? Isim mausul. Alladzi itu jenisnya adalah isim mausul. Isim yang digunakan untuk menyambung dua kata. Nah, maka alladzi artinya yang, dan orang, dan siapa pemuda, dan siapa pemuda ini yang bersamamu. Nah, alladzi artinya yang. Muhammad menjawab, huwa zamili, dia adalah temanku. Nah, huwa domir munfasil, zamili ya sukunnya adalah domir
muttasil. Dia bersambung dengan kalimat zamil. Bukan huwa zamil ana, tapi huwa zamili. Hamid ahuwa aidon minal hindi. Apakah dia juga, aidon artinya apa? Juga. Apakah dia juga dari India? Muhammad menjawab, la, tidak. Huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Huwa, dia. Nah, dia di sini laki-laki perempuan? Laki-laki. Karena kembali kepada si zamili tadi, si temanku. Nah. Hamid menjawab, masmuhu. Nah, siapa nama dia? Hu itu artinya dia. Asalnya adalah domir huwa. Namun karena dia bersambung dengan ismun, maka menjadi hu. Nah, jadi Anda tuliskan. Ketika dia domir ini, nah bersambung dengan kata yang lain. Oke, apa yuk? Bagusnya. Nah, huwa ini kan artinya dia. Rumah dia. Apa bahasa Arabnya? Bukan baitun huwa, tapi menjadi baituhu. Baituhu. Nah, hu-nya ini namanya domir apa? Muttasil. Nah, rumah mereka berdua. Huma artinya mereka berdua. Baitu huma. Nah, ini sama, nggak berubah. Cuma disambung saja. Baitu huma. Nah, huma ini bukan domir munfasil, tapi tetap namanya muttasil. Walaupun dia tidak ada perubahan. Kenapa disebut dengan muttasil? Karena memang dia bersambung dengan kalimat baitun. Dia bergabung dengan kalimat baitun. Dia bermuttasil dengan kalimat baitun. Hum. Nah, rumah mereka. Mereka laki-laki. Baituhum. Nah. Kemudian rumah dia. Dia seorang perempuan. Di mana rumahnya? Saya bertemu dengan akhwat. Dan rumahnya, nah di sana. Maka rumahnya ini bukan baitu hiya, tetapi baituha. Nah, hiya menjadi hak ketika dia bersambung dengan kalimat yang lain. Bukan baitun huwa, tapi baituha. Kemudian rumah mereka berdua perempuan. Di mana rumah? Dua orang itu, maksudnya dua orang perempuan. Maka baitu huma tidak berubah. Nah, baitu huma. Kemudian ini mereka perempuan banyak. Mereka tapi perempuan. Di mana rumah mereka? Tapi mereka perempuan. Maka menjadi baituhunna. Tidak ada perubahan. Namun tetap ini namanya domir muttasil karena bersambung dengan baitun. Sedangkan ini namanya munfasil karena memang dia tersendiri tidak bersambung dengan kata yang lain. Nah, kemudian anta. Nah, di mana rumah kamu? Nah, lawan bicara kita laki-laki. Kamu bukan baitun anta. Nah, maka menjadi baituka. Nah, ada muat lagi. Baituka. Nah, bukan baitun anta ya, tapi baituka. Antuma, kalian berdua. Di mana rumah kalian berdua? Nah, maka menjadi baitukuma. Nah, bukan baitun antuma. Baitukuma. Antum, di mana rumah kalian? Nah, antum kan laki-laki nih. Di mana rumah kalian? Maka menjadi baitukum, bukan bait antum, tapi menjadi baitukum. Antum menjadi kum kalau dia bergabung dengan kalimat yang lain. Baitukum. Maka kum ini namanya domir muttasil. Rumah kamu, tapi seorang perempuan. Nah, di mana rumah kamu? Rumah kamu di mana? Kita misalnya bertemu dengan seorang perempuan. Di mana rumahmu? Nah, maka bukan aina bait anti, tapi aina baituki. Nah, ada muat lagi. Terlalu dipaksakan menjadi baituki. Nah. Salah. Baituki ini anti. Nah, ketika dia tidak bersambung maka dia anti. Kemudian antuma, baitu kuma, sama dengan yang di atas. Di mana rumah kalian berdua? Lawan bicara kita dua perempuan. Maka baitu kuma. Kemudian di mana rumah kalian? Kalian para perempuan.
Misalnya ada 3 orang perempuan, lalu kita nanya, di mana rumah kalian? Nah, bukan bait antunna, tapi baitukunna. Antunna berubah menjadi kunna ketika dia bersambung. Nah, anak, di mana rumahku? Dia hilang ingatan. Di mana rumahku? Nah, bukan bait anak, tapi baiti. Nah, baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti. Nah, ya-nya ini adalah ku artinya, ya, karena dia asalnya ana, namun ketika bersambung dengan kata yang lain maka menjadi ya sukun. Rumah kami. Di mana rumah kami? Nah, maka baituna, bukan bait nahnu, tapi menjadi baituna. Nah, yang bersambung ini hu, huma, hum, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, namanya dhamir muttasil. Kalau dia tidak bersambung huwa, huma, hum, namanya munfasil. Nah, coba kita perhatikan. Masmuhu, siapa namanya yang dari Jepang tadi? Muhammad, ismuhu Hamzah. Nama dia Hamzah. Nah, hu itu asalnya apa? Huwa, ya, asalnya huwa, dia seorang laki-laki. Namun ketika bersambung dengan isim maka menjadi ismuhu, bukan ismu huwa, tapi menjadi ismuhu. Hamzah namanya atau nama dia adalah Hamzah. Kemudian malugatuka ya Muhammadu. Malugatuka ya Muhammadu. Apa bahasamu wahai Muhammad? Nah, bukan malugatu anta, tapi menjadi ka. Malugatuka. Apa bahasamu wahai Muhammad? Muhammad menjawab, lugati al-urdiyah. Bahasaku adalah bahasa Urdu, karena dia orang India. Bahasa Urdu. Nah. Hamid bertanya lagi, ahiyya lugatun sahlah? Apakah dia bahasa yang mudah? Dia di sini dia apa maksudnya? Bahasa Urdu tadi. Nah, maka menggunakan hiya karena Urdu itu mu'annas. Apakah dia Urdu, bahasa Urdu tadi? Kenapa mu'annas? Karena berakhiran ta marbutoh. Apakah dia adalah bahasa yang mudah? Muhammad menjawab, na'am. Hiya lugatun sahlatun. Dia adalah bahasa yang mudah. Hamid bertanya lagi, wa hamzatu ma lugatuhu? Dan Hamzah apa bahasanya? Atau apa bahasa dia? Hu itu adalah secara asal huwa. Namun karena bersambung dengan kata yang lain maka menjadi hu. Lughatuhu al-yabaniyah. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Wahia lughatun sa'batun. Dan dia bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Ini ditulis oleh penulisnya. Ada yang bisa baca nggak nih? Bahasa yang sulit. Ya, ditulis contohnya. Itu bahasa Jepang. Nah, apa ini? Kemudian Hamid bertanya lagi, aina abuka ya Muhammadu? Nah, di mana ayah kamu? Nah, bukan aina abu anta, tapi aina abuka. Ka bersambung dengan abu. Dan di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Ayahku di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia siapa? Abah si Muhammad ini adalah dokter yang terkenal. Tabib, dokter, syahir, terkenal. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Nah, ummuka. Karena yang ditanya seorang laki-laki, maka menggunakan ka. Kalau yang ditanya perempuan, maka menggunakan ki. Aina ummuki? Kita misal bertamu dengan seseorang. Ternyata yang mengelori anak perempuannya. Lalu kita bertanya, aina abuki? Nah, di mana ayahmu? Karena lawan bicara kita adalah seorang perempuan, maka diganti kepada mu'annas. Wa aina ummuka? Di mana ibumu? Nah, ka berarti kan yang ditanyanya adalah seorang laki-laki. Di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Hiya mudarrisatun hunaka.
Dia apa di sini? Mamanya, kan ibumu. Nah, si ibu tadi, ibu Muhammad ini, dia, mudarrisatun hunaka, guru di sana. Jadi kembalinya kepada muannas karena dhamir hiya kan, perempuan. Hamid, adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu pernah pergi atau berangkat ke Kuwait wahai Muhammad? Muhammad menjawab, na'am, zahabtu, saya pernah pergi. Ya, saya pernah pergi. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu. Nah, temanmu ya, kamu itu kak, karena lawan bicara kita laki-laki. Dan teman kamu, aina abuhu, di mana apa? Ayahnya. Nah, kawan kamu tuh bang, abahnya di mana? Nah, ayahnya di mana? Bukan abuhu, tapi abuhu. Muhammad menjawab, abuhu fil Yabani. Abahnya di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia adalah seorang pedagang yang besar. Bukan tajir bahasa Indonesia, dia sangat tajir melintir. Tajir itu kaya ya. Namun tajir di sini adalah pedagang. Dan tajir itu dia lebih kepada pedagang besar. Makanya kan terkenal, pedagang yang terkenal. Jadi dia sifatnya pedagang yang besar. Ya. Makanya dia jadi terkenal. Hamid alaka akhun ya Muhammadu. Apakah kamu memiliki saudara wahai Muhammad? Alaka. Nah, bukan cuma kalimat baitun atau isim atau kata benda yang bisa memasuki domir. Huruf jar pun juga bisa masuk kepada domir. Nah, sama persis. Contoh kalimatnya adalah min. Maka ketika min kan artinya dari dia. Minhu. Nah, dari mereka berdua, min huma. Dari mereka, minhum. Dari dia, dari seorang perempuan. Ini hadiah dari inya jar. Nah, maka minha, bukan minhiya. Dari mereka berdua perempuan, min huma. Dari mereka, ini hadiah ini dari para akhwat, dari mereka para akhwat. Nah, maka min hunna. Ini dari kamu, minka, bukan min anta. Sama persis minka. Dari kalian berdua, minkuma. Dari kalian, minkum. Dari kamu seorang perempuan, minki. Kalian berdua, minkuma. Dari kalian perempuan, minkum. Dariku, minni. Dari kami, minna. Nah, minni. Nah, itu huruf jar. Lam sama lahu, baginya. Lahul mulku, walahul hamdu, la. Huruf jar bersambung dengan huwa, maka menjadi lahul mulku. Nah. Kemudian, mana tadi? Alaka akhun ya Muhammadu. Apakah kamu memiliki saudara wahai Muhammad? Muhammad menjawab, na'am, iya. Li akhun wahidun. Apa terjemah dari li? Kan lam artinya ya aku punya atau aku memiliki. Li, saya memiliki, akhun wahid, satu saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usama, bukan ismu huwa, tapi ismuhu. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Dan dia siapa? Dia Usama. Ya. Iya, Usama. Ma'i bersamaku di sini. Huna artinya di sini. Ma'i bersamaku. Nah. Jadi ma'a itu adalah dzarab, semoga masih ingat. Ada istilah namanya dzarab. Dzarab adalah kalimat yang menunjukkan atau kalimat yang menerangkan waktu atau tempat. Contoh di depan, di belakang, itu namanya dzarab. Nah, dzarab itu bisa dimasuki domir. Contoh di depan, di depanku. Apa bahasa Arabnya? Bukan amam ana. Sama seperti ini. Amami. Nah,
Di belakangku. Di belakang bahasa Arabnya waro'a. Waro'i. Nah. Di depan kami. Amamuna atau amamana. Nah. Di apa lagi? Di atas kami. Fauqa di atas. Fauqona. Jadi intinya bukan cuma kata benda yang bisa dimasuki domir. Huruf jar bisa dimasuki domir sebagaimana contoh lahu, dan juga tadi apa? Dzarab, kalimat yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Juga bisa dimasuki domir. Kemudian hiya aidon fil Kuwaiti ma'abi. Dia mama tadi, makanya domir hiya kan perempuan. Dia perempuan kembali ke si mama. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Nah, bukan abu ana, tapi abi. Abi artinya ayahku. Ya, makanya kalau misalnya kita memanggil istri kita ummi, boleh nggak? Apa arti ummi? Ibuku, bukan ibu antum. Ada yang mengatakan nggak boleh itu. Karena berarti kita menasabkan sesuatu yang bukan kepada ibu kita. Ana belum membaca pendapat yang lain kayak itu. Mungkin ada pendapat yang lain. Tapi kita nggak boleh memanggil istri dengan ummi. Artinya apa ummi? Ibuku. Sebagaimana abi, istri manggil antum abi, abahku. Abi kan ayahku. Itu Anda pernah baca satu pendapat itu nggak boleh. Karena berarti dia menisbatkan kepada ayah yang bukan ayahnya. Kan suaminya. Maka panggil dengan abah saja. Abah. Atau abun, enggak, rasa ngalih lah. Walau alam, Anda pernah baca satu pendapat itu. Mungkin ada pendapat yang lain, ya. Bisa jadi. Jadi, apa namanya? Abi artinya ayahku. Hiya mudarrisatun, paling aman ya sudah, panggil ayang aja. Ayang, itu paling aman sudah. Paling ayang. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia siapa ini? Dia ayahkah, ibukah? Hiya di sini. Ibu ya, karena hiya itu dia untuk perempuan. Hiya dia guru di sana. Hamid, adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Ini juga kita belum belajar tentang fi'il madhi ya. Kalau antum pernah belajar shorof, jadi ada namanya fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Nah, kalau kita ingin buka kamus, apa bahasa Arabnya pergi? Maka yang disebutkan itu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, jadi antum buka kamus apapun itu, bahasa Indonesia ke Arab, pergi, maka yang keluar adalah zahaba yadhhabu. Artinya apa? Pergi. Namun saya pergi, kami pergi, tidak ada di kamus. Sampai mati antum nggak dapat ketemu kami pergi. Lalu antum bikin misalnya kami nahnu pergi, zahaba nahnu zahaba. Nah, salah. Bukan itu. Ternyata ini ditasrifkan. Zahaba zahaba zahabu. Kamu telah pergi, zahabta. Menjadi tak. Kami telah pergi, zahabna. Nah, bukan zahaba nahnu. Nah, ini nggak ada di kamus. Maka belajarnya di mana? Di shorof. Nah, di sini disebutkan sedikit, ya. Kita teruskan yang ngantuk tadi. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, dhahabtu. Nah, ya saya telah pergi. Dhahabtu menjadi tu dia, menunjukkan makna saya. Ya, bukan dhahaba ana, tapi menjadi dhahabtu. Bukan menjadi dhahabi, enggak ya. Ini namanya fi'il. Kalau itu namanya isim. Baitun itu isim. Kemudian lahu, la itu huruf jar, beda ya. Jadi ketika domir ini bergabung dengan isim, itu berbeda dengan fi'il. Fi'il itu ringkasnya adalah, fi'il itu adalah kata kerja, isim adalah kata benda. Domir bergabung dengan isim, itu berbeda dengan fi'il. Jadi, apa bahasa Arabnya? Rumah saya, baiti kan? Apa bahasa Arabnya? Saya telah pergi.
Nah, bukan zahaba menjadi zahabi, tapi menjadi zahabtu. Karena beda antara domir yang masuk ke isim, kata benda, dengan masuk kepada kata kerja, tidak sama. Jadi pembahasannya zahabtu, yang benar zahabtu, salah. Banyak sukun, zahabtu. Kemudian Hamid lagi bertanya dengan keponya, karena memang tanya jawab nggak ada. Wazamiluka aina abuhu, dan dan temanmu ya, aina abuhu, mana abahnya, mana ayahnya. Nah, hu artinya dia. Muhammad menjawab, abuhu fil yabani, ayahnya atau ayah dia di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia adalah pedagang yang besar. Nah, huwa kembali ke siapa? Ke ayah siapa? Ayah teman tadi, ayah si teman. Hamid lagi bertanya, alaka akhun ya Muhammadu, apakah kamu punya saudara wahai Muhammad? Naam, iya. Li, saya memiliki. Nah, kan asalnya lam. Ketika dimasuki domir ana, dia menjadi kasrah li. Namun misalnya baginya atau dia punya, maka lahu. Tapi kalau saya punya, li, bukan lai, tapi menjadi li. Ya, begitu bahasa Arab ya. Terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah. Kan kalau lam huruf jar, bagi kamu atau untukmu atau punya kamu laka, punya dia lahu, punya kami lana, tapi punyaku bukan lai, tapi menjadi li, berubah menjadi kasrah. Li, saya memiliki satu saudara, ismuhu Usamatu, namanya Usama. Wa huwa ma'i huna ya, sampai sini tadilah. Dan dia bersamaku. Nah, ma'a itu dzarab, sama seperti tadi amama. Namun ketika bersambung dengan ana, maka menjadi ma'i. Nah, dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Wali, dan saya punya, bukan wali kutub, bukan wali itu ya. Wa dan li. Kalau wali Allah itu satu kata walinya. Ini wa satu kata, li satu kata. Wali, dan saya memiliki ukhtun wahidatun, satu saudari. Ismuha Zainabu, namanya Zainab. Nah, ini ismuha beda dengan ismuhu. Apa yang membedakan? Padahal kan maknanya sama-sama ismuhu namanya. Coba antum perhatikan, ismuha atasnya ismuhu. Bedanya apa? Laki-laki dan perempuan. Kalau namanya laki-laki, nama dia laki-laki hu. Kalau nama dia perempuan, ha ismuha. Wahia, dan dia Zainab ini fil Iraqi, di Irak. Ma'a zaujiha, bersama suaminya. Nah, suami dia bukan zaujiha, tapi zaujiha. Zaujuha muhandisun. Suami dia adalah seorang insinyur atau arsitektur. Kita habiskan. Hamid bertanya lagi, "A'indaka sayyaratun ya akhi?" Apakah kamu punya mobil wahai saudara? Jadi indaka artinya kamu punya. Apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? Muhammad menjawab, tidak. Ma indi sayyaratun. Tidaklah aku punya mobil. Ma di sini manafi. Tidaklah aku punya mobil. Indi darajatun, saya punya sepeda aja. Darajah apa? Sepeda. Bukan, jadi saya punya bukan indi anak, tapi menjadi indi. Saya punya sepeda. Hamzah indahu sayyaratun, dia punya mobil. Nah, lebih harat Hamzah dibandingkan dengan si saudaraku tadi. Siapa si Muhammad tadi? Ya. Nah, jadi di sini intinya adalah penulis ingin menyebutkan pembagian domir. Ada yang bersambung, ada yang berpisah. Yang bersambung ini, nah,
Dia bersambung dengan kata benda, bersambung dengan huruf jar, lahu, lahuma, lahum, dan juga bisa bersambung dengan dzarab, kalimat yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Tempat kayak amama, di depan. Di depannya amamahu. Di depan mereka berdua amamahuma. Di depan mereka amamahum. Di depanku amami. Di depan kami amamana. Jadi dia bisa bersambung dengan kata yang lain. Nah, kalau fi'il beda lagi. Kalau dia bersambung dengan fi'il maka beda lagi. Contoh zahaba. Dia telah pergi, zahaba. Mereka berdua pergi, zahaba panjang. Itu nanti pembahasan di shorof ya. Kita tidak jelaskan. Bismillah, kita selesaikan latihannya. Latihan belum ya? Oh iya, latihan. Latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mas muka, ya. Jawab masing-masing ya. Mas muka, ismi misalnya Muhammadun. Ma lugatuka, tapi jawabnya ya siapa namamu? Namaku. Apa bahasamu? Bahasaku. Jadi jawabannya itu saya. Nah, contoh misalnya ada jawab dari awal sampai akhir. Mas muka, siapa namamu? Ismi Muhammad misalnya. Ma lugatuka, lugati, lugatul Indonesia misalnya. Al-lugatul Indonesia. Aina ummuka, ummi fil baiti. Nah, ibuku di rumah. Alaka ukhtun, na'am indi ukhtun. Indi atau li ukhtun wahidah. Saya punya saudari, satu saudari. Na'am li ukhtun wahidah. Saya punya satu saudari. A'indaka darajatun, apakah kamu punya sepeda? Na'am indi darajatun. Ini bujuran jawabannya nih. Ya, saya punya sepeda. Jadi kalau kata bisik kan kasih la jadinya. A'indaka daftarun, apakah kamu punya buku tulis? Daftar itu buku tulis. Min aina Muhammad, ini seharusnya kanan ke kiri lah. Jadi ke bawah. Hanya sadar nomornya belain gitu nah. Mas muka, siapa namamu? Ismi misalnya min aina anta. Nah, bukan man ya, tapi min aina anta. Dari mana kamu? Ana min Indonesia atau ana min Banjar. Ma lugatuka, apa bahasamu? Lugati al-lugatul Indonesia. Aina abuka, di mana ayahmu? Nah, abi fi Klayan misalnya. Aina ummuka, di mana ibumu? Ternyata ibunya di Mesir. Nah, contoh aja. Ummi fi Misra, di Mesir. Kemudian alaka akhun, apakah kamu punya saudara? Kemudian alaka ukhtun, apakah kamu punya saudari? Jadi alaka akhun dan alaka ukhtun. Akhun saudara, ukhtun saudari. A'indaka sayyaratun, apakah kamu punya mobil? Nah, jadi antum perhatikan, ketika kamu punya itu makhluk hidup, maka menggunakan laka. Tapi kalau benda mati, indaka. Alaka akhun, itu kan yang ditanya makhluk hidup. Nah, maka kamu punya laka. Tapi kalau benda mati, apakah kamu punya sepeda? Aindaka. Ini kan laka akhun. Kamu punya saudara. Indaka darajatun, kamu punya sepeda. Ini maknanya sama-sama. Kamu punya, saya punya, saya punya saudara, li akhun. Saya punya sepeda, indi darajatun. Namun ini laka untuk yang pertanyaan kepemilikan makhluk hidup. Nah, kalau indaka adalah benda mati atau ya benda mati. Atau gini, alaka akhun ini yang berakal, ini yang tidak berakal. Ini menanyakan yang berakal, ini menanyakan yang tidak berakal. Kemudian A'indaka darajatun, apakah kamu punya sepeda? Na'am indi darajah.
Aindaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? Nah, indi qalamun, na'am indi qalamun. Iya, saya punya pulpen. Aindaka daftarun, apakah kamu punya buku tulis? Abuka tajirun, apakah ayahmu tajir, pedagang? Apa misalnya? La abi laisa tajirun atau na'am, mudahnya na'am. Na'am abi tajirun. Ya, ayahku pedagang. Min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Dari mana dia? Di sini. Muhammad dari mana? Dari India. Ana minal Hindi. Jadi jawabannya Muhammadun minal Hindi. Muhammad dari India. Ma lugatuhu, apa bahasa dia? Bahasa Muhammad tadi? Urdiyah. Lugatuhu al-urdiyah. Bahasa dia bahasa Urdu. Aina abuhu, di mana abahnya? Abah Muhammad di mana? Ya. Abuhu fil Kuwaiti. Nah, abuhu fil Kuwaiti. Kemudian wa aina ummuhu, di mana ibunya? Nah, ummuhu ibunya fil Kuwaiti aidon, di Kuwait juga. Kemudian min aina Hamzatu, dari mana Hamzah? Huwa minal Yabani. Nah, dia dari Jepang. Ma lugatuhu, apa bahasa dia? Ya bahasa Jepang. Lugatuhu al-Yabaniyatu. Bahasa dia bahasa Jepang. Kemudian aina abuhu, di mana abahnya? Abah si Hamzah tadi. Abuhu fil Yaban. Mana ada fil Yaban? Halaman berapa? Abah siapa nih? Abah Hamzah. Ini kan ada di sinilah. Ya, Jepang juga gini. Huwa atau abuhu fil Yabani. Nah, ayahnya di Jepang. Kemudian aina Zainabu, di mana Zainab? Mana Zainab? Nah, jadi jawabannya hiya fil Iraqi. Domir yang munfasil terpisah, dia dari Irak. Karena Zainab perempuan, maka dianya menggunakan hiya. Hiya fil Iraq. Aina zaujuha, di mana suaminya? Suaminya fi Irak juga ya. Berarti zaujuha fil Iraqi, suami dia seorang perempuan di Irak. Azaujuha mudarrisun, apakah suaminya guru? Maka jawabannya bukan la. Zaujuha muhandisun. La, zaujuha suaminya adalah muhandis. Nah, terus ini latihan nih Anda yang menjawab ya. Nomor 2. Nah, ini antum yang jawab. Letakkanlah fil farogi, di tempat yang kosong. Fima yali ad-domiro. Jadi letakkanlah domir di tempat yang kosong yang berikut ini. Dan domirnya apa? Hu kah, ha kah? Hu untuk dia laki-laki, ha untuk dia perempuan. Nah, contoh ya, Anda contohkan nomor 1. Hadhil bintu talibatun. Anak perempuan ini adalah siswi. Nah, ismu ha. Kenapa ha? Karena bintu adalah perempuan, maka ismuha Zainabu, namanya Zainab. Perfect. Nomor 5. Bagus. Tabibatun pakai tanwin. Ya. Wa Nah, kenapa ukhtuhu? Aisyah itu laki-laki perempuan. Nah, berarti iya. Coba ulang. Aisyah itu tabibatun pakai tanwin. Iya. Wa ukhti ya, jelantum. Wa Nah. Mumarridatun, perawat. Jadi Aisyah adalah dokter. Wa ukhtuha, nah, dan saudara dan saudarinya siapa? Aisyah. Maka menggunakan ha.
dan saudarinya adalah seorang perawat. Nomor itu perawat. Ayo, Aba Imran, nomor 3. Hadzal rajulu. Ya. Pakai tanwin. Ya. Oh iya. Kabiru. Pakai tanwin. Kabirun. Nah, Ismuhu. Iya. Terus? Ismuhu Abdil. Nama antum, nama anak antum. Abdullah. Orang Abdullah. Abdullah. Nah, kenapa ismuhu Aba Imran? Ismuhu Karena ini bapaknya. Laki-laki. Ya, rojul itu laki-laki. Hadzal rojul, laki-laki ini tajirun kabirun, pedagang yang besar. Nama dia, nah, dia siapa? Laki-laki tadi. Berarti menggunakan ismuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Nomor 2, ayo Mas Fahmi, nomor 2. Muhammadun. Ya. Tabibun. Ya. Wabenuhu. Ya. Muhandisun. Nah, Muhammad adalah dokter dan anaknya, anak siapa? Muhammad, berarti laki-laki. Maka wabnuhu, dan anaknya adalah muhandis arsitek. Kemudian nomor 4, Tri. Tri. Aminatu fil apa ini Ustaz? Di kamar. Oh, kamar. Aminatu fil ghurfati Ya. wa ummuha fil matbakhi. Ya, artinya apa? Aminah di dalam kamar dan ibunya di matbakh itu dapur. Ya, dapur. Aminah di kamar dan ibunya di dapur. Ibunya siapa? Aminah. Maka perempuan menggunakan hak dan ibunya adalah di dapur. Nomor sisanya nomor 6. Nyaman. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Nah, artinya apa? Telah keluar Muhammad dari kelas dan bersamanya temannya. Nah, wa kharaja apa? Dan keluar bersamanya temannya. Ya, dan keluar bersamanya temannya. Temannya siapa? Muhammad. Maka menggunakan dhamir hu. Ya, masih nomor 3 lagi. Hati khamsatu as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Datangkan 5 pertanyaan dan 5 jawaban seperti contoh berikut ini. A'indaka qalamun? Na'am indi qalamun. Nah, jadi kapan kita menggunakan inda? Kalau apa? Kalau bukan makhluk, kalau bukan yang berakal. Bebas. Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu punya pesawat? Nah, yang bebas saja, yang penting benda mati yang bukan berakal. Jawabannya sama tadi. Baitun, rumah. A'indaka baitun? Na'am indi baitun. Apakah kamu punya rumah? Iya, saya punya rumah. Nah, bebas. Selain itu apa yang bisa hafal? Pokoknya yang tidak berakal. Benda mati lah. A'indaka baitun. Ya, selain itu tadi kan contoh sudah kan? Yang pian kata-kata apa lah, Pak? Mobil. A'indaka sayaratun. Nah. Naam. Indi sayaratun. Ya. Apakah kamu punya mobil? Iya, saya punya mobil. Nah, ya. Farin. Ini pian yang berakal. Bebas, apakah kamu punya anak laki-laki, apakah kamu punya istri, punya suami, nah bebas. Tapi yang berakal berarti diganti, bukan indaka. Alaka berarti ya. Silahkan. Alaka zauzatu. Pakai tanwin dong. Alaka zauzatun. Ya, artinya apa?
Apakah kamu punya Suami. bukan Suami istri. bukan. Kan laka kan kamu, laki kan? Oh lah. Berarti apakah kamu punya istri? Contoh pian bertangan ulun. Apakah kamu punya istri? Ya. Alaka zaujatun. Jatun. Jangan apakah kamu punya suami? Karena yang ditanya laki-laki. Alaka zaujatun. Terus, ya saya punya istri. Nah, Naam li. li ya. Ya li. Langsung sambung. Zauza- Zauzati. Zaujatun. Jauzatun. Ya, kan dia bertanya, alaka zaujatun, apakah kamu punya, contoh anak ngomong sama David, alaka zaujatun, apakah kamu punya istri? Nggak mungkin apakah kamu punya suami. Nah, maka jawabannya, naam, li zaujatun, saya punya istri. Siapa lagi? Ayo, Fit. Cari lagi, Fit. Yang tidak berakal. Papan tulis, lampu, jam, kamera, tisu. Indaka Indaka. kursiyun. Ya, bagus. Naam. Indaka kursiyun. Naam, indi kursiyun. Iya, saya punya kursi. Ya, Imran, yang berakal, Imran. Ya, misalnya, apakah kamu punya anak? Alaka akhun. Iya, bisa alaka akhun. Jawab. Naam. Li. Naam li Nah, li akhun. iya, nah saya punya saudara. Ya, Mas Fahmi, yang benda mati, yang tidak berakal. A'indaka daftarun. Ya, terus jawabannya? Naam, indi daftarun. Ya, cukup ya. Ayo, dari bawahnya. Datangkan 5 jumlah, yang nomor 4, latihan 4. Datangkan 5 jumlah dan pertanyaan seperti berikut. A'indaka qalamun? La. Ma indi qalamun? Ini jawabannya tidak. Kalau tadi, iya. Kalau ini, ma, la. Ma, tidak. Ma indi, saya tidak punya pulpen. Jadi ma itu manafi, tidak ya. La, tidak. Ma indi qalamun, saya tidak punya pulpen. Bukan la indi, bukan. Tapi la, ma indi qalam. La, tidak. Ma, tidaklah aku punya pulpen. Ayo, bebas Pri. A'indaka miftahun? Ya, jawabannya. Ma indi miftahun. Artinya? Apakah kamu memiliki kunci? Ya. Tidak, saya tidak memiliki kunci. Ya, Aisyat. A'indakum sayyaratun? Wis, indakum. Terus? La, ma indana sayyaratun. Ya, itu kalau antum ganti domirnya ya. Jadi, aindakum sayyaratun, apakah kalian punya mobil? Tidak, ma indana. Karena kan kalian. Maka jawabannya ma indana. Tidaklah kami punya mobil. Iya. Anak waladun. Berarti pin ganti bukan inda, laka jadinya. Alaka waladun. Ya. La. Ma. Li. Ma indi. Mali, nah mali. La. Mali waladun. Ya. Artinya, Saya tidaklah saya punya anak. apakah kamu punya anak? Langsung jawabannya, tidak. Tidak. Saya tidak punya anak. Itu anak pian? Ini contoh aja. Menggawil. Ya. Terakhir, ayo, apa Farin? Yang pian yang berakal. Selain anak dan istri. Kakek kah, nenek kah, paman kah? Alaka zamilun. Ya, alaka zamilun ya. Apakah kamu punya teman? Ya. La ma li zamilun. Ya, la li zamilun. Tidak, saya tidak punya teman. Ya, cukup. Nih perhatikan latihan 5 ini. Baitun, sebuah rumah. Namun ketika disandarkan dengan domir, otomatis kan rumahnya ada tambahan terjemah. Baiti, rumahku.
Jadi baitun tambah ana menjadi baiti. Baituka, baitun tambah anta menjadi baituka. Baituhu, baitun dan huwa maka digabungkan menjadi baituhu, rumah dia. Baiti rumahku, baituka rumah kamu, baituhu rumah dia. Tapi laki-laki ya, rumah dia laki-laki. Kalau baituha rumah dia perempuan. Ini kita lanjutkan besok ya, pertemuan selanjutnya. Baru selesai. Silakan ada pertanyaan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.